Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya, sudah siap menerima pelajaran hari ini ya? Ya. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Hadir semua ya? Ya, baiklah. Bu Guru mengingatkan kepada kalian untuk selalu bersikap disiplin ya. Apakah tadi ada yang terlambat masuk ke sekolah? Oh, hebat, kalian berarti anak-anak yang hebat, yang disiplin. Dengan bersikap disiplin, itu kalian akan meraih kesuksesan di masa depan. Karena disiplin adalah kunci dari kesuksesan, anak ya. Sebelumnya kita akan memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Alfi. Silahkan maju ke depan dulu untuk memimpin doa. Siap berdiri. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Mbak Alfi, terima kasih. Semoga hari ini kita diberi kelancaran dan keberkahan ilmu ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat 5M, mengutamakan 5M di setiap keseharian kalian, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang satunya apa kemarin? Mengurangi mobilitas. Ya, bagus. Untuk menanamkan sikap nasionalisme, kalian sebentar lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri dulu anak-anak.
ya. Silahkan duduk kembali anak-anak. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin tahu apa kalian masih ingat pelajaran kemarin? Ya. Pelajaran apa kemarin anak-anak? Tentang apa? Tentang pantun dan? Ya, betul, tentang organ peredaran darah manusia. Nah, hari ini Bu Guru akan memberi pelajaran kepada kalian yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1 ya. Muatannya yaitu bahasa Indonesia, mencari pokok pikiran dan informasi penting serta IPA, ekosistem dan hewan serta jenis makanannya. Kemudian Bu Guru juga akan memberikan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang pertama, menganalisis pokok pikiran dan menulis informasi penting dari sebuah teks bacaan. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, menyusun jenis-jenis makanan hewan dan dalam sebuah tabel. Yang terakhir, yang keempat, membuat peta pikiran tentang hewan dan menentukan jenis makanannya. Masih tetap semangat anak-anak? Ya. Semangat? Ya. Semangat. Nah, kegiatan literasi kita hari ini melihat video pembelajaran ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran yang ke-1. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang merupakan bagian dari lingkungan, baik itu bagian hidup maupun bagian tak hidup, di mana keduanya saling berinteraksi dan membentuk sebuah ekosistem. Apa sebenarnya ekosistem itu? Dan apa saja komponen dalam ekosistem? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama-tama, coba kalian amati kedua gambar berikut. Jelaskan perbedaan dari dua gambar tersebut. Perbedaan dari dua gambar tersebut kurang lebih sebagai berikut. Gambar 1 memiliki struktur alam berupa tebing-tebing batu dan jurang. Gambar 2 memiliki struktur alam berupa dataran rendah. Gambar 1 terlihat gersang, gambar 2 terlihat subur. Gambar 1 tidak terdapat tumbuhan. Gambar 2 terdapat tumbuhan berupa pepohonan dan rumput. Gambar 1 tidak terdapat hewan. Gambar 2 terdapat berbagai macam hewan. Gambar 1 tidak ada interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup. Gambar 2 terdapat interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Untuk mencari tahu tentang ekosistem, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Kemudian kita temukan pikiran utama dari setiap paragrafnya dan informasi penting di dalamnya, agar kita bisa lebih mudah memahami isi teks tersebut. Berikut ini pikiran utama dan informasi penting dari teks berjudul ekosistem yang telah kita baca. Paragraf 1. Pikiran utama. Lingkungan untuk makhluk hidup. Informasi penting.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Contoh komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Contoh komponen abiotik yaitu cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf 2. Pikiran utama, interaksi dan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan. Informasi penting. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah. Paragraf 3. Pikiran utama, pengertian ekosistem. Informasi penting. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4. Pikiran utama, pengertian individu, populasi, dan komunitas. Informasi penting. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh individu adalah seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh populasi adalah di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Kita sudah tahu tentang ekosistem dan komponen yang ada di dalamnya. Hewan merupakan komponen hidup atau biotik dalam sebuah ekosistem. Lalu, tahukah kamu bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lain. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji.
Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lain yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah membaca teks berjudul jenis makanan hewan, coba sekarang kamu tuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jawaban dari pertanyaan yang kamu buat itu harus sesuai dengan isi teks. Berikut ini contoh pertanyaan berdasarkan teks berjudul jenis makanan hewan. Apa saja jenis makanan hewan? Apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Apa makanan kesukaan dari hewan panda? Hewan apa yang biasa dimangsa oleh katak dan cicak? Hewan apa yang biasa dimangsa oleh kucing? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan adalah sebagai berikut. Jenis makanan hewan digolongkan menjadi dua, yaitu berupa tumbuhan dan hewan lain. Bagian tumbuhan yang biasa dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, dan buah. Makanan kesukaan panda adalah batang bambu. Hewan yang biasa dimangsa katak dan cicak adalah serangga. Hewan yang biasa dimangsa kucing adalah tikus. Kita telah mengetahui jenis makanan hewan dari kegiatan membaca tadi. Agar lebih memahami tentang jenis makanan hewan, mari kita lakukan kegiatan berikut. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian, masukkan hasil pengamatanmu ke dalam tabel pengamatan. Kamu juga bisa menambahkan gambar pada tabel tersebut dengan mencari gambar hewan pada majalah atau koran bekas. Perhatikan contoh berikut. Kucing, jenis makanan tikus. Golongan makanan hewan. Kambing, jenis makanan rumput. Golongan makanan tumbuhan. Burung merpati, jenis makanan biji-bijian. Golongan makanan tumbuhan. Tupai, jenis makanan biji-bijian. Golongan makanan tumbuhan. Katak, jenis makanan serangga. Golongan makanan hewan. Kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan membaca dan mengamati tentang jenis makanan hewan yaitu sebagai berikut. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan juga hewan lain. Contoh hewan yang makanannya dari tumbuhan adalah ulat, rusa, zebra, panda, sapi, burung pipit, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang makanannya hewan lain adalah katak, cicak, kucing, elang, dan lain sebagainya. Anak-anak sahabat SD, teks bacaan yang telah kita baca di depan tadi merupakan teks non-fiksi. Apa itu
teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Teks non-fiksi biasanya berupa teks berita atau artikel. Contoh teks non-fiksi biasanya berupa esai, jurnal penelitian, jurnal sejarah, laporan penelitian, biografi, autobiografi, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran 1 dari tema 5 subtema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi ya video pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bu Guru punya 2 gambar ini ya. 2 gambar, gambar A dan gambar B. Nah, di sini dalam gambar ini ya terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Apakah ada yang tahu, anak-anak? Ya, Bu. Ya. Memiliki struktur alam berupa tebing-tebing dan batu dan jurang. Iya, betul. Memiliki struktur alam tebing, jurang, batu. Kemudian lagi gambar yang terlihat di gambar ke-1. Ya? Terlihat gersang. Ya, terlihat gersang, tidak ada tanaman, tandus, kering ya. Kemudian apa lagi? Gambar yang pertama ya. Ayo. Tidak terdapat tumbuhan. Tidak terdapat tumbuhan. Ya, betul. Ada lagi anak-anak? Ya, Bu. Ya. Tidak Ica. terdapat hewan. Tidak terdapat hewan. Ada lagi? Ya, Livi. Interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Iya, tidak ada interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian, gambar yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang kedua? Ya, Sinta. Memiliki struktur alam berupa daratan rendah. Ya, memiliki struktur alam berupa daratan rendah. Kemudian, gambar yang kedua lagi, ya, Diva. Terlihat subur ya, karena ada pepohonan, rumput ya. Kemudian ya, ada yang menambahkan. Terdapat tumbuhan berupa pepohonan dan rumput. Betul sekali. Di sini ya terlihat pepohonan, rumput ya. Apalagi? Ada lagi? Ya. Terdapat berbagai macam hewan. Iya, betul. Di sini terlihat berbagai macam hewan di sini. Apa saja nih hewannya yang terlihat di sini, anak-anak? Gajah, Buaya. rusa, harimau, monyet, jerapah, gajah. Iya, betul. Tupai lagi ya. Zebra. Ya, terlihat di sana. Ada juga di bahan ajar kalian ya, anak-anak ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Ufa. Terdapat interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Ya, terdapat interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup. Nah, Bu Guru ingin mengingatkan lagi. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja, Nana? Makhluk hidup? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, kalau makhluk tak hidup? Tanah, air, udara. Ya, matahari, sinar matahari ya, termasuk makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup itu disebut biotik, sedangkan makhluk tak hidup itu abiotik, ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi gambar yang pertama ya, memiliki struktur alam berupa tebing yang tadi sudah dijelaskan oleh temannya, terlihat gersang dan tidak terdapat tumbuhan. Kemudian tidak ada interaksi makhluk hidup dan tak hidup.
Sedangkan gambar yang kedua ya, tadi itu sudah dijelaskan oleh temannya, terlihat subur. Nih ya, subur. Ada hewan, ada tumbuhan, ada interaksi makhluk hidup dan tak hidup di sini ya. Selanjutnya, Bu Guru punya teks bacaan ini anak-anak tentang ekosistem. Di bahan ajar kalian juga sudah ada. Bu Guru minta tolong siapa yang bisa membacakan alinea pertama? Ya, Alfi. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Ya, bagus. Bagus ya, Mbak Alfi. Silakan alinea kedua, siapa yang membacakan? Ya, Mbak Adelia. Cahaya matahari menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ya, selanjutnya alinea ketiga. Ya, Mbak Ayu. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bagus ya. Selanjutnya ada yang mau membantu Bu Guru untuk membacakan alinea keempat? Ya, Mbak Ica. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ya, sudah terbaca ya teks bacaan ekosistem. Nah, berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca tadi ya, Bu Guru punya pertanyaan dari teks paragraf itu. Apakah ekosistem itu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem? Ya, Diva. Yang keras, Diva. Interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan. Ya, bagus. Interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup pada suatu lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ya, sebentar ya. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, Reni? Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Ya, betul sekali. Suatu lingkungan itu, suatu ekosistem itu terdiri dari abiotik dan biotik. Terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Ya, Faris.
Ekosistem memiliki peranan penting yaitu sebagai sumber bahan makanan makhluk hidup lain. Ya, betul. Merupakan sumber bahan makanan untuk hewan dan manusia ya, anak-anak ya. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Menurutmu apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama, Nana? Tidak. Ya, tidak semuanya ekosistem itu mempunyai komponen yang sama. Seperti gambar yang kedua, tadi Bu Guru tunjukkan di depan itu ya. Ya, tadi ada yang gurun pasir ya, tandus, dan ada yang ekosistem hutan itu tidak sama komponennya ya. Hewannya tidak ada yang sebelahnya yang gambar A tadi. Kemudian gambar yang kedua tadi banyak tumbuhannya ya, banyak hewannya. Bu Guru akan memberikan sedikit informasi lagi ya anak-anak ya. Ekosistem tadi itu, teks bacaan ekosistem tadi merupakan teks non-fiksi ya, yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, teks bacaan ekosistem tadi itu merupakan teks non-fiksi. Nah, bagaimana mencari informasi penting? Bagaimana mencari informasi penting? Yang pertama adalah nih, membaca teks judul teksnya ya. Yang pertama adalah membaca judul teks bacaan. Dengan membaca judul teks, pembaca mengetahui ya, dengan membaca judulnya saja kalian sudah mengetahui gambaran mengenai isi teks bacaan tersebut. Tadi judulnya tentang apa? Tentang ekosistem kan ya? Nah, dengan judul ekosistem kalian akan sudah tergambar dalam pemikiran kalian bahwa bacaan itu tentang ekosistem. Nah, selanjutnya tadi sudah temannya sudah Bu Guru suruh untuk membaca tiap alinea. Kalian juga membaca di bahan ajar kalian ya, membaca sekilas. Nah, tujuannya membaca itu melatih keaktifan dan kecermatan pembaca. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ya, ini tidak kalah penting untuk mencari informasi penting, yaitu mencatat isi pokok bacaan. Ya, ini langkah terakhir menemukan informasi penting. Nah, dari teks bacaan yang telah kalian baca tadi ya, tentang ekosistem, Bu Guru punya tugas kegiatan 1. Bu Guru sudah bagikan kepada kalian LKPD. Kegiatan 1 dilihat ya, itu membuat pokok pikiran berdasarkan teks bacaan dan juga mencari informasi penting yang ada dalam teks bacaan ya anak-anak ya. Silahkan kalian kerjakan selama 3 menit saja, cukup 3 menit itu ya untuk mengerjakan itu.
Saya. Nah, sudah anak-anak? Ya, selanjutnya Bu Guru punya teks bacaan ya. Di sini tentang jenis makanan hewan. Nah, coba kalian baca dulu sebentar, sekilas ya. Dibaca dulu. Nanti kita akan berdiskusi tentang teks bacaan itu. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, mari kita berdiskusi tentang teks bacaan jenis makanan hewan. Di sini ada 3 paragraf ya. Nah, paragraf yang pertama itu menceritakan apa, Nana? Jenis makanan hewan. Ya, jenis makanan hewan. Ada berapa jenis makanan hewan? 2. Ada 2. Apa saja? Tumbuhan dan hewan. Ya, betul. Tumbuhan dan hewan. Kemudian, paragraf yang kedua, Nana. Nah, paragraf yang kedua ini, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan, apa saja di dalam teks itu? Coba. Ya, Adelia. Daun. Apalagi selain daun? Ya, Sinta. Ya, batang tumbuhan. Lainnya? Ya, Nazil. Buah dan biji. Nah, itu ya paragraf kedua. Kemudian paragraf yang ketiga. Tentang apa itu anak-anak isinya? Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Ya, betul. Ada beberapa hewan yang memakan hewan yang lebih kecil. Contohnya hewan apa yang ada di dalam teks? Kata, ya. Cicak. Ya, katak dan cicak di sana memakan serangga dan nyamuk. Sedangkan untuk burung elang, anak-anak, memakan apa? Kelinci, betul. Setelah mengamati teks bacaan yang tadi ya, jenis hewan dan makanannya, dan berdiskusi bersama teman-teman kalian, buka lembar LKPD kegiatan kedua. Ya, dilihat dulu lembar LKPD kedua. Tugas kalian adalah membuat daftar pertanyaan 5 saja. Di dalam LKPD itu ya, membuat daftar pertanyaan. Menggunakan kata apa atau siapa, di mana, kemudian bagaimana, mengapa. Boleh kalian memakai kata-kata itu di dalam daftar pertanyaan. Guru beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan.
Sudah anak-anak? Yang lain sudah ya? Ya, selanjutnya Bu Guru akan memberi tugas kegiatan ketiga, yaitu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya ya di LKPD ketiga itu. Bu Guru punya gambar di sini ya. Kalian sudah mempersiapkan dari rumah gunting dan lem. Kalian mengambil gambar dari sini, klasifikasikan hewan yang ada di dalam gambar ini ya. Kalian tempel, kalian gunting, kalian tempel dalam lembar LKPD. Ada 5 di sana. Kalian pilih. Silahkan ini ya, dikerjakan. Kerjakan ya anak-anak. Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kegiatan ketiga. Kalau tak lagi ulang. Sudah anak-anak? Sudah.
Ya, selanjutnya kegiatan keempat ya. Membuat peta pikiran berdasarkan hewan dan jenis makanannya sesuai tadi teks bacaan yang tadi ya. Membuat peta pikiran hewan dan jenis makanannya. Bisa anak-anak? Ya, guru yakin kalian pasti bisa mengerjakan. Bisa anak-anak? Yakin kalian pasti bisa mengerjakan. Bisa aja. Ya, bagus. Anggun sudah, Gun? Faris sudah, Faris? Sudah. Nazil sudah, Nazil? Sudah. Dani juga sudah? Ya, bagus. Sudah selesai, anak-anak? Ya, kalau sudah, sebentar lagi kumpulkan ke Bu Guru. Bu Guru punya ini ya, untuk kalian kerjakan. Bu Guru akan memberikan lembar penilaian, evaluasi untuk kalian kerjakan selama 5 menit. Ini ada soal 10 soal, pilihan ganda. 5 menit ya kalian kerjakan. Bu Guru ingin tahu hasil belajar kalian hari ini.
Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah, Bu Guru ambil dulu untuk Bu Guru koreksi ya. Guru koreksi sebentar hasil evaluasi kalian. Anak-anak, Bu Guru sudah koreksi tadi. Nah, Bu Guru ingin tahu kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ya, apakah ada yang bisa menjelaskan atau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, Membaca judul teks. ya Nazil. Membaca judul teks. Ya, mencari informasi penting itu adalah yang pertama membaca judul teks bacaan. Kemudian yang kedua, Bu. ya Ufa. Membaca sekilas. Ya, untuk mencari informasi penting yaitu membaca sekilas. Lanjutnya, Ya Bu. ya, Mencatat isi buku bacaan. ya. Itu tentang mencari informasi penting. Sedangkan untuk ekosistem anak-anak, Ya Bu. ya, Alfi. Ekosistem yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup dalam suatu lingkungan. Ya, selanjutnya apa lagi kesimpulan hari ini ya tentang ekosistem ya? Makhluk hidup disebut biotik, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, ada lagi anak-anak? Ya, Ica. Makhluk tak hidup disebut abiotik, contohnya air, tanah, udara, batu, matahari. Ada lagi? Saya B. Ya, Diva. Ada dua jenis makanan hewan yaitu hewan dan tumbuhan. Ya, betul. Ada dua jenis makanan hewan, tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhannya contohnya apa, Nana? Kalau pemakan tumbuhan? Sapi, kuda, zebra, panda, ular juga, kambing. Kalau pemakan hewan, anak-anak, hewan yang pemakan hewan, harimau, ular, kucing, buaya, ya, katak juga, singa juga, ya, sudah cukup. Nah, sekarang Bu Guru ingin tahu pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah ada di antara kalian yang gembira atau senang atau tidak suka dengan pembelajarannya Bu Guru hari ini? Suka. Senang? Senang. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, setelah tadi Bu Guru koreksi penilaian hasil evaluasi kalian, ada yang mendapatkan nilai 100. Adelia, Ayu, Ica, Anggun, kemudian Ufa, Nazil, dan Diva. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain mendapatkan ada yang 80 dan 90. Tidak ada yang remedi. Terima kasih anak-anak. Aplaus buat kalian semua. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh Mbak Ica. Silahkan ke depan dulu.
Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terima kasih Mbak Ica. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru berharap nanti kalian di rumah mengulang ya pelajaran ini. Ya. Bu Guru titip pesan agar berhati-hati di jalan. Terima kasih dan kalian boleh meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.